wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, Abdurrahman, seluruh habaib yang hadir, yang sangat kita cintai, kita banggakan, terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili hadir, Pak Camat, Pak Asisten 1, Pak Gubernur yang mewakili, ada, Pak Camat ada, Pak Lurahnya mana Pak Lurahnya? Oh. Dari TNI, Pak Dan Ramil, Wakil, Pak Kapolres, Wakil, ya. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya mulutan gaya Umay. Ya kan, mulutan itu kan punya gaya banyak. Ada mulutan gaya kumai, ini gaya kumai. Makanannya ada benderanya, ada duitnya 2.000. Gaya kumai. Dan mulutan itu macam-macam, gayanya beda-beda. Tak urut satu-satu. Dan mulutan itu gaya Banjarmasin. Saya pernah mulutan gaya Banjarmasin itu. Ini ada tendanya, ada makanan digantung-gantung. Itu di Banjarmasin. Itu berdoa, walhamdulillah, itu rebutan makanan. Di Sulawesi juga begitu, di Makassar. Nah, mulutan itu kalau paling rame, gak ngalahkan mulutannya orang Jogja. Ini tak banding-banding. Loh, kan ada lagu mojo so dibanding-banding. Ini tak banding gaya mulutan. Dari sekian gaya mulutan itu yang paling ramai itu mulutannya orang Jogja, tempat saya. Itu tumpengnya gedenya tengah masjid gitu. 1.000 dandang, dandang itu kan, dandang untuk masak itu 1.000 jumlahnya. Istilahnya dandang sewu. Itu satu dandang itu berasnya kalau tidak 1,5 kilo, 2 kilo. Kalau 2 kilo kali 1.000 berarti ada 1 ton, 2 ton. Apa nih sombayang, 2 ton beras itu kalau dimasak itu tadi tumpeng gede nih seberapa. Terus dihias pakai buah-buah, pakai sayur. Di pucuknya itu ada telur jumlahnya 5. Cat apa di warna merah. Terus dipikul sama 100 orang. Nah, satu lapangan itu menunggu khataman Quran, maulid, habis itu didoakan. Setelah didoakan, orang satu lapangan itu lari semua, menyerbu tumpeng itu. Oh, ada yang kakinya masuk, ada yang ini kayak Jogja, kakinya masuk, waduh, berebut itu. Nah, yang paling mahal itu telur yang jumlahnya 5 yang di pucuk itu. Itu mahal itu, satunya 5 juta laku untuk jimat. Nah, ibu-ibu itu lebih banyak berebut kacang panjang karena itu untuk obat. Jadi dibawa pulang, dilingkarkan di
yang sudah nggak terlalu kuat menek itu. Nah ini gayanya. Terus nasinya ini dibawa pulang. Kalau punya anak kok nggak sehat kasih makan itu. Punya apa? Tanah dijual kok nggak laku-laku kasih nasi itu. Punya anak kok nggak laku nikah kasih makan berkat itu. Oh itu di Jogja, makanya banyak sekali yang mengatakan ini mulutan musyrik gitu. Ya udah enggak apa-apa wong orang enggak modal aja kok bilang musyrik ya enggak apa-apa. Ini saya cerita aja. Nah waktu saya ke Turki, ternyata mulutan di Turki itu juga seru. Jadi baca maulid itu dari habis subuh sampai jam 12 malam. Pencret sampean kalau gitu. Jadi habis subuh sampai jam 1, jam 12 itu masih baca maulid. Habis itu di jalan-jalan itu makanan banyak sekali. Hampir seluruh makanan ada. Bahkan di samping jalan itu ada mainan anak-anak, ada sanyu, ada apa, ada kulkas. Silakan kalau mau ngambil, bawa pulang. Itu di Turki. Mau makan semua. Saya pernah ikut mulutan di Chetnya. Ini di negara bagian Rusia dulu, sekarang merdeka Chetnya. Orang Chetnya itu kalau mulutan lebih seru lagi. Jadi keluar dari istana, Ramadan Kadyrov, presiden Chetnya itu bawa gelas. Dan ketika gelas itu keluar, semua orang menangis lihat gelas itu. Kita mikir ini gelas apa gitu, orang menangis. Ternyata gelas ini adalah gelas yang pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Kita tidak punya ternyata. Itu gelas pernah dipakai minum, itu diarak keliling negara itu. Nah yang di depan pakai jeep, yang belakang itu persis kayak orang Kumai. Pakai motor nggak ada knalpotnya. War gitu. Habis itu berakhir di alun-alun negara. Oh itu makanan apa saja ada. Dari buah yang seperti gunung. Tumpuan anggur, tumpuan pir, tumpuan jeruk, apel. Wah macam-macam buah. Makan semua. Ada ingkung ayam tapi nggak kecil ayamnya. Ayamnya segede sapi ternyata burung unta. Makan itu. Itu di Chetnya. Di Brunei mulutannya juga ramai dan negara menyediakan makanan. Terus nanti anak-anak pas pokoknya makan. Di Malaysia juga sama. Di Iran, di Irak juga sama. Kalau mulutan ramai makan semua. Sampai kita mikir, loh apa hubungannya mulutan sama makanan itu? Oh setiap mulutan itu makan. Dan di Indonesia pun peringatan yang lain biasa aja. Tapi kalau mulutan itu identik sama makanan. Ini juga keluarnya kalau mulutan tok ini ya. Ya kalau pengajian yang lain kan nggak ada begini-begini ya. Ini adanya mulutan, cuman kurang gede isinya. Menerongeu sama nanas. Nah itu makanya saya sebut mulutan Kumai. Nah dalam cerita yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini, oleh Ibnu Hajar disebutkan bahwa dulu orang Mekah sama Madinah itu juga mulutan. Ramai mulutannya. Yang orang Mekah itu tumplek-plek di tempat lahirnya Rasulullah. Yang di Madinah tumplek-plek di makam Rasulullah. Cuman mulutan di Makkah Madinah ini masalah. Karena setiap mulutan di Makkah di Madinah ini semua orang nangis dan emosi. Karena mengingat Rasulullah yang begitu mulia. Tapi punya cucu dibunuh. Pembunuhnya adalah pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah setiap orang ingat Yazid itu ingat ibunya Yazid itu orang dari kampung Najd. Jadi bahas Najd itu nggak ada habisnya, kampung Badui itu di sana. Orangnya kasar-kasar, kocok-kocok gitu. Dan dilalah Ibnu Saud penguasa itu kampungnya dari Najd. Maka khawatir daripada membicarakan Najd itu menghasilkan pemberontakan di Makkah Madinah, maka Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sa'ud melarang maulid Nabi dari Makkah Madinah. Nah itu terus akhirnya dilarang aja, makanya nanti bahas Najd malah ribut
Udah dilarang aja, akhirnya dilarang secara politik. Jadi hilangnya Maulid Nabi dari Makkah dan Madinah itu karena politik. Jadi bukan karena urusan syariat, urusan bid'ah itu bukan. Hanya ini. Saya kadang berpikir, nah terus mulutan beda dengan yang lain mesti keluar makanan. Ini sejak kapan? Kan ada dua jenis mulutan ini. Ada mulutan makan, ada mulutan pidato. Nah ini kebetulan mulutan setengah makan, setengah pidato. Ini saya lihat pidato, tapi juga lihat makanan. Nah, makanya tak jelasin. Kalau mulutan pidato kayak segini sekarang ini mulutan kelas 2. Mulutan model baru. Mulutannya siapa? Mulutannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, ini mulutan model baru. Jadi persiapan perang di Antokia, perang terakhir antara Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi dengan Pangeran Richard. Tantang-tantangan, ya udah daripada kita perang gak jelas siapa kalah siapa menang, udah perang terakhir aja. Siapa yang mati ya itulah yang kalah, siapa yang hidup itu yang menang. Disepakati lapangan Antokia. Nah begitu melihat pasukan Richard, pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi lemes. Waduh kalah ini kayaknya kita. Nah dalam situasi seperti itu Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan isyarat, bangkitkan semangat kaum muslimin untuk berani berperang. Agar berani semangatnya bangkit, diingatkan kembali pada sejarah Rasulullah. Maka ada lomba menulis sejarah Rasulullah, dimenangkan oleh Syekh Dibai sama Syekh Barjinji, yang dikenal dengan Dibak sama berjanji. Agar orang tidak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada, diajak keliling, ziarah itu kemana kuburan. Nah agar hatinya tenang diajak zikir, maka lahirlah istighosah, zikir. Nah 3 hal itu yang membuat kemudian bangkit. Nah di pertemuan akbar diceritakanlah sejarah Rasulullah. Nah semenjak itulah ada mulutan dengan model pengajian dan pidato. Ya begini nih. Tuh, akhirnya beberapa daerah yang jauh ikut membantu proses perang terakhir di ya itu. Tapi sebelumnya mulutan itu makan. Nah, sejak kapan mulutan itu makan? Ya semenjak Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau mulutan itu berpuasa, memperingati kelahirannya itu puasa. Nah kalau Rasulullah itu puasa, sahabat itu pulang, pergi ke dapur nyari istrinya masing-masing. Dek, apa? Rasul puasa, nanti sore ini mesti berbuka lah. Kita punya makanan apa yang paling enak untuk kita hidangkan pada Rasulullah. Makanya setiap Rasul puasa, terutama di hari kelahiran dan di hari Seninnya itu, Makkah, Madinah terutama waktu itu bau roti, bau daging masak untuk dipersiapkan buka puasa Rasul. Makanya setiap sore menjelang Rasul buka, makanan ini datang semua dari para sahabat. Nah sahabat satu pengen tabarruk kepada Rasul, menghidangkan makanan. Yang kedua itu yang ditunggu itu apa? Yang ditunggu itu sisa yang setelah disentuh Rasulullah, sisa makanan yang sudah disentuh Rasul, yang mendapatkan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah itu yang ditunggu. Makanya ini Rasul lebih enak daripada punya temanku itu. Apa punya temanmu gulai? Enak ini Rasul mie ayam ibaratnya gitu. Berlomba-lomba baik-baikan makanan. Tapi Rasulullah yang gak kayak kita. Itu ya enggak. Rasulullah ambil dikit gitu. Nah makanya kemudian Rasul berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah ketika makanan itu didoakan sama Rasul dengan barik lana, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Nah, itulah. Nah makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging, dagingnya daging barokah lah. Daging barokah itu nggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana temennya wakina
benar. Nah, maka setelah itu dimakan oleh para sahabat, sisanya dibawa pulang untuk keluarga di rumah, karena itu makanan barokah, maka namanya berkat. Paham tapi ya? Dan ada orang nanya, masuk makanan bisa nyimpen doa? Ya jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Itu makanya sahabat itu paling seneng didoakan Rasul. Makanya sahabat itu punya kebiasaan bersin aja nunggu ada Rasulullah. Oceng. Alhamdulillah. Rasul dengar pasti yarhamu. Kalau orang dapat yarhamu kalau dari Rasulullah senengnya luar biasa. Itu kan kebiasaan sahabat. Bahkan ada sahabat itu isengnya luar biasa. Rasulullah itu salam sampai 3 kali gak dijawab. Kira-kira sampai bayangkan ini sahabat ini usil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab biar aja. Biar Rasul salam lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijawab juga. Akhirnya Rasulullah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Sahabat yang lain nanya, kamu ngawur. Rasulullah salam sampai 3 kali baru kamu jawab. Kamu nggak ngerti. Siapa yang paling bahagia di dunia sampai dapat salam 3 kali dari Rasulullah? Cuman aku. Nah ini sahabat. Jadi jangan bayangkan kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu jutek gitu, jangan. Dikit-dikit emosi itu. Rasulullah itu juga suka gurau dengan sahabat. Yang paling sering diajak gurau itu Sayyidina Ali. Kalau lagi makan kacang, Sayyidina Ali ngupas. Rasul. Tapi kulitnya itu ditaruh di depan Rasulullah. Sayyidina Ali makan kacang tapi gak ada kulitnya. Nah Sayyidina Ali gurau, ya Rasul, kok sekarang Rasulullah makan kacang banyak sekali. Kenapa Ali? Nah itu kulitnya numpuk sampai segitu. Di tempat. Nah Sayyidina Ali mau ngomong, aku ini gak terlalu banyak makan kacang ya Rasul. Kok kamu banyak sekali ya Rasul makan kacang? Apa Rasulullah jawabnya? Iya Ali lama gak makan kacang. Tapi kulihat kamu sekarang kok semakin rakus. Nah kenapa ya Rasulullah? Loh, sampai kulit-kulitnya kamu makan gak ada bekasnya. Rasulullah juga suka gurau. Ada sahabat itu diajak gurau sama Rasulullah sampai nangis, jengking-jengking nangis itu. Ini miskin sahabat ini. Ya Rasul, apa besok doakan dong saya ini kaya ya Rasul. Terus kalau saya kaya, saya akan beli kuda terbaik. Sebaik-baik kuda akan saya beli. Nanti kita jalan sore-sore tak bonceng ya Rasulullah. Ya wis tak doakan. Nah selang berapa tahun kaya bener ini orang. Sore-sore datang ke Rasulullah. Ya Rasul, Assalamualaikum, salam. Ada apa? Doa penjenengan udah makbul ini. Saya sekarang kaya sekali saya. Saya sudah bisa beli kuda yang paling bagus, paling mahal. Sekarang mari ya Rasul, kita boncengan berdua. Ya sudah tak mandi dulu kata Rasul. Rasul mandi pakai baju bagus. Begitu sampai depan rumah Rasulullah balik lagi. Gak mau aku katanya. Loh kok gak mau ya Rasul? Loh itu anakan kuda kayak gitu. Loh kuda dewasa ya Rasul. Enggak, tadi aku lihat keluar anakan kuda. Ya Rasul itu kuda dewasa sudah. Enggak mau aku anakan kuda. Nangis ya Rasul jangan gitu, itu kuda beneran ya Rasul, kuda gede. Nangis karena Rasulullah nggak mau diajak naik kuda, khawatir jangan-jangan ini duitnya haram. Sampai Rasul nggak mau naik kuda. Rasul layak gini, aku nggak mau naik kudamu, itu anakan kuda. Akhirnya orang ini nangis sesengguhan. Lama-lama Rasulullah nggak tega. Kenapa? Ya Rasul begitu lah ya. Aku tadi keluar. Lihat kudamu. Nah aku lihat kuda itu anakan kuda. Semenjak kapan kuda itu anakan unta? Wah sudah Rasul itu juga suka gurau. Jadi jangan sampai bayangkan Rasulullah itu setiap hari terus ngeluarin hadis saja kayak mesin fotokopi gitu ya. Enggak. Gurau, ada ininya. Nah itu Rasul. Makanya punya kebiasaan sahabat ini.
Jadi datang ke Rasul bawa makanan, itu kebiasaan sahabat kalau Rasul puasa. Itu loh. Nah, orang bertanya sekarang, loh apakah doa barokah bisa disimpan di makanan? Ya bisa. Makanya orang dulu ya, kalau pengen sesuatu punya hajat kok gak kesampaian, mesti nyiapin makanan. Punya perempuan di I love you gak mau, nyiapin makanan, kasih doa cinta. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan I love you. Loh, karena makanan itu bisa disimpan doa. Makanya calon-calon lurah itu paling takut makan makanan yang nggak kenal. Khawatir makanan yang nggak kenal itu isinya doa linggis. Begitu dipangan, kayaknya mah bubar gitu. Loh, makanya kaum muslimin semenjak itu setiap maulid Nabi tabarruk makanan, karena yang diharapkan adalah Allahumma barik lana. Nah, makanan barokah itu awet. Makanya iblis itu paling benci kalau ada orang punya makanan barokah, karena kalau menghilangkan makanan barokah itu susah. Susahnya kenapa? Dalam daging. Kalau menghilangkan pahalanya orang berzikir lewat mulut gampang. Habis zikir mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pulang dari tempat ngaji bisa hilang. Baru keluar lihat perempuan pakai motor nungging, lihat bokongnya, wow, hilang. Nah itu makanya tradisi ini ada. Jadi jangan salah teman. Makanya nenek moyang kita kalau ada sesuatu, ada maulid, pasti tabarruk makanan yang banyak, karena pengen mendapatkan barokah masuk ke dalam tubuh. Nah, ada yang nanya, lah itu kan makanannya sendiri, dimasak-masak sendiri, masa didoakan aja berubah? Loh, kalau persoalan itu contoh lebih banyak ada, bahkan contohnya lebih gede. Apa itu? Laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan, dua-duanya pakai baju, terus pergi ke KUA. Di dalam KUA ketemu naib, terus angkah tuka kobil tu barokallahu laka wa barokah alaika. Begitu keluar, barangnya masih sama nggak? Ya masih, celananya masih sama, tai lalatnya masih sama, bahkan atoke sik podo. Tapi begitu keluar statusnya berubah, bukan laki dan perempuan, tapi suami istri, jiwit pahala, nepuk bokongnya pahala, melotroknya katoke pahala. Lalu itu bedanya, barangnya masih sama, nilainya berubah. Nah, itu. Makanya ibu-ibu ini mumpung masih punya kesempatan banyak, sering-seringlah tabarruk makanan. Ya, punya anak kok tiba-tiba diajari nggak nyantol belas, habis kapur sekilo nggak nyantol. Ya, tabarruk aja makanan, kemudian pulang bacakan ya Fatahu ya Alim, tiupkan di air, besok minumkan ke anaknya bangun tidur. Ya, anak dikasih makan udah tambah gede tambah kuru ini. Ambil air atau makanan, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, minumkan paginya. Punya anak kok suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif. Punya suami kok mau kawin lagi, ambil air, bacakan. Nah, ya kan gitu. Orang sini kan suka kawin lagi. Ambil air itu, bacakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Itu aja malah ngambil kopi. Ambilkan air, terus diinstal kenangan berdua. Apa lagu yang membuat kita berdua pernah saling mengingat? Lagu kenangan masa lalu itu tiupkan aja. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama.
angkat diludahi cuk gitu. Minumkan. Kalau yang muda-muda ya gudeg-gudeg. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuk, minumkan. Begitu. Nah, inilah tradisi santri. Makanya tidak hilang setiap maulid Nabi pasti berlomba-lomba bikin makanan. Makanya besok lagi kalau mulutan jangan sepi begini. Siapkan makanan yang banyak, bawa dari rumahnya masing-masing, tabarruk maulid Nabi. Kalau nggak ikhlas dimakan orang, kekepi sendiri di sini. Aku mau tabarruk sendiri, pokoknya nggak boleh dimakan orang. Minta yuk, jangan, aku bikin sendiri, tak makan sendiri. Begitu ya. Makanya besok Beb kalau bikin mulutan, bikin meja di sini yang panjang. Biar ibu-ibu yang dari rumah itu bisa tabarruk naruh makanannya di sini. Nanti yang ini kan bisa ngelihat, oh itu gulai, awas nanti. Oh yang di sana itu sate. Oh yang di sana coklat. Jadi akhirnya kemudian semua orang bisa ngelihat mana ini yang akan kuambil pertama kali. Padahal itu maksudnya dipakai sendiri begitu. Allah maafkan firman wakina buru habis. Nah, terus yang kecil-kecil juga harus dapat, anak kecil-kecil ini juga dapat. Kasih coklat, kasih apa, duit 5 ribuan yang banyak itu. Jadi Habib Abdul Rahman cukup menyiapkan aja pohon pisang aja di situ nanti. Ibu-ibu kesini bawa lidi sama duit tancepin aja di situ. Biar yang kecil-kecil merasakan, oh ternyata mulutan itu indah. Akhirnya mahabbah kepada Rasulullah tidak terlalu banyak harus diajarkan. Lihat kenyataan, mahabbah akan tumbuh. Nah itu mulutan itu nyeneng gitu loh. Nah itu kan terjadi di Indonesia. Makanya orang Indonesia itu apapun terkait Nabi gak ada yang kelewatan. Apapun yang terkait Nabi gak ada yang kelewatan. Apa yang kelewatan coba terkait Rasul? Tinggalan Rasulullah komplit di sini. Ayo, nggak ada yang hilang, komplit. Ditinggali rukun iman komplit. Ayo, tinggali rukun iman komplit di sini. Mawal iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sudah tak? Orang sini komplit iman kepada Allah sudah. Wa malaikatihi ngerti semua. Wa kutubihi tahu semua Quran. Ya, walaupun bagiannya nggak sama ya. Semua kebagian kan? Iman pada Allah kebagian. Percaya kepada malaikat kebagian, walaupun yang diingat cuma satu malaikat Israel gitu. Ya yang penting tahu, walaupun 10 nggak komplit, paling tahunya Israel sama Mungkar, Nakir sama Jibril, tahu 3 itu. Yang lain udah nggak tahu, tapi yang penting tahu. Ya kan, wakutubihi kitab Allah tahu. Masih komplit di sini. Ada yang megang Injil, ada yang megang Taurat, ada yang megang Quran, walaupun kelasnya beda-beda. Yang megang Quran ada yang kelas grosir 30 juz. Ada yang kelas pengecer, ada di sini. Ada yang cuma ngecer Yasin toh karena rajin Yasinan. Ada yang cuma ngecer kulhu karena rajin tahlilan. Ada yang pengecer Bismillahirrahmanirrahim karena sergap yuk loroun untuk. Ada yang cuma kebagian nun, itu ada. Kalau dipanggil suaminya yang dari Jawa bilang, Bu, nun. Nah itu dapat huruf itu. Warasulihi dan utusan Allah. Lengkap sampean iman kepada Rasul. Iman kepada Rasulullah. Wabil yaumil akhir dan tentang hari kiamat. Bertahu semua kan bakal ada kiamat. Cuman yang ada kelompok yang paling seneng bahas kiamat. Nah kalau kiai-kiai nggak terlalu serius lah bahas kiamat itu. Tapi kan sampai ada ustadz ahli kiamat kan ada. Awas, kiamat sudah dekat. Awas tanggal 15 bulan hari Jumat.
Bulan Ramadan akan ada asteroid tabrak bumi. Takut semua. Ada yang jual kebun, ada yang jual rumah, diserahkan kepada panitia hari kiamat. Begitunya nggak jadi. Loh, ada yang begitu. Tapi santri-santri kiai-kiai mana ada yang bakas kiamat? Nggak ada kiai-kiai dibahas itu nggak ada. Sampai pengen tahu kenapa? Kiai-kiai jarang bahas kiamat, bahkan tidak pernah bahas. Sampai nggak ngerti kan jawabannya? Jawabannya kenapa? Karena kiamat itu bareng-bareng. Bareng-bareng aja kok mau bahas. Ya kecuali kiamat itu sendiri-sendiri nang, ayo dibahas. Kiamat itu bareng-bareng sekali belum mati udah. Itu aja kok repot dibahas teman-teman. Udah biarin aja. Nah itu. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sedekah. Dan takdir. Siapa? Percaya semua di sini kan. Hanya orang Indonesia yang kalau percaya takdir maksimal. Apa kok? Waduh, rumahku kobong. Alhamdulillah aku nggak ikut mati. Kebakar, alhamdulillah cuman kebakar gak mati. Masih aja alhamdulillah. Itu sampai habis semua, alhamdulillah habis semua. Yang penting besok cari lagi. Ada ini nih orang-orang ini. Indonesia komplit. Mawal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Semuanya punya syahadat. Wa tuqimus sholata, sholat. Walaupun kadang ada yang setahun sekali Jumat. Rio, ada yang seminggu sekali Jumatan. Waktu dia zakata semua pada bayar zakat, walaupun zakat fitrah. Ya, waktu semua Ramadan, semua puasa bulan Ramadan walaupun awal akhir kayak kendang itu. Depan belakang tutup, tengahnya bolong. Alhamdulillah. Lah. Bukan gitu. Wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji. Antrian terbanyak tetap dari Indonesia. Lu kurang apa? Komplit tinggalan Rasulullah. Nah ini. Makanya orang Indonesia itu kalau udah terkait Rasulullah, mana ada yang terlupa? Nggak ada yang terlupa. Hari lahirnya nggak lupa. Hijrahnya nggak lupa. Kita barusan kemarin itu hijriah kita peringati dari pagi sampai sore di semua tempat. Ya kan? Diperingati semua. Terus Isra Mi'rajnya, wah diperingati. Sampai jam tengah malam masih peringatan Isra Mi'raj. Nuzulul Quran terus diperingati. Mana ada negeri yang seperti itu ya, sampean lihat. Mana ada orang di dunia yang seperti Indonesia tidak pernah melupakan satupun peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Tidak ada kecuali orang Indonesia. Makanya jangan heran setelah Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Eropa, bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Afrika, dipimpin sahabat Salman, dipimpin sahabat Bilal. Ada yang bergerak ke Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Rusia. Tapi semua pergerakan Islam di seluruh dunia berhenti. Yang ke Eropa macet, yang ke Rusia macet, yang ke Cina macet, yang ke Afrika macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan terbesar Islam di dunia. Gak ada. Makanya jangan kita tiba-tiba Islam di Indonesia tertindas. Kata siapa? Enak aja lu ngomong. Kita dikriminalisasi. Kata siapa? Emang yang kriminal ya kriminal. Iya kan? Lu jawaban iya nggak? Ya. Nah itu makanya kita pelan-pelan aja. Makanya kalau ada yang bilang kita ditindas, kata siapa? Hanya orang Islam di Indonesia 24 jam bisa pengajian. Orang Malaysia jam 10 malam sudah nggak boleh pengajian. Orang Rusia pengajian dibatasi malam. Itu orang Suriah pengajian gini diroket. Bom. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti meninggal di masjid karena dibom. Di Libya diroket. Di Afghanistan tembak-tembakan gak ada habisnya. Hanya ribut masalah siapa yang paling benar jenggotnya. Taliban ngamuk. Loh ini, jadi akhirnya kemudian kaum muslimin yang paling riang gembira,
Itu hanya di Indonesia sampai jam segini sambil nugeng-nugeng gini ya. Bukan gini. Oh ini sama. Itu hanya ada di Indonesia. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya jangan salah sampean mempersepsikan Islam yang ada di Indonesia. Nah inilah. Jadi kita ini tahun depan ya yang lebih ramai lagi, makanannya yang banyak ya. Biar semua bisa tabarruk. Sopir-sopir pinggir jalan nanti dapat bagian makanan. Siapa tahu dengan makanan yang kita makan dari Maulid Nabi, dia bisa belok mau sholat di masjid atau apa, bawa sarung. Nah ini yang penting loh, makanya sampean jangan, kalau nggak ngerti rahasianya kenapa setiap Maulid Nabi ada makanan yang banyak, ya itu rahasianya karena Rasulullah dan para sahabat punya kebiasaan seperti itu. Oh. Ya ini yang harus kita pahami. Itu yang kadang sesuatu yang kita tidak pahami. Makanya ini penting untuk disampaikan. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, memperingati Maulid Nabi itu juga punya apa ya? Punya makna yang luar biasa bagi orang Indonesia. Makna luar biasa. Karena kalau kita peringatan Maulid Nabi kan pasti diingatkan Nabi Muhammad punya orang tua namanya Siti Aminah, punya bapak namanya Sayyid Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib, punya paman Abu Thalib, punya sahabat Abu Bakar. Kalau kita lihat itu kan terus ingat, kok nggak ada ya sahabat namanya Joni ya. Bukan gitu? Oh enggak ada sahabat namanya Pahimin itu ya. Ya itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu lahirnya tidak di Indonesia. Itu menjadi diingat. Rasulullah itu lahirnya di Arab. Makanya Rasulullah itu lahir di Arab, berarti Rasulullah itu orang Arab. Makanya yang pertama kali ketemu Rasulullah ya orang Arab. Lah itu diingat. Dan orang Arab waktu itu ya tidak kenal Nabi. Makanya ketika dijelaskan Rasulun min anfusikum, bahwa aku mengutus utusan dari bangsamu, bangsa Arab. Orang Arab itu gak kenal. Jadi jangan dikira orang Arab itu langsung kenal Nabi, tidak kenal. Karena Nabi itu belum pernah orang Arab. Sebelumnya Nabi itu Bani Israel. Semua Nabi itu dari Bani Israel, karena keturunan Israel itu Yakub itu putranya Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, punya anak 12 Yakub ini, Israel ini dikenal dengan nama Bani Israel. Tapi tiba-tiba Nabi yang ke-25 itu orang Arab. Nah orang Arab yang gak kenal Nabi, orang Arab itu gak punya kitab suci. Orang Arab itu penyembah berhala, pagan. Orang menyembah berhala, makanya yang kenal ya dukun kenal, penyair itu kenal, orang kaya kenal. Kalau Nabi nggak kenal, Nabi itu jabatan kitab suci. Nah orang Arab nggak punya kitab suci, yang punya kitab suci orang Filistin. Makanya kalau Nabi itu lahir di Filistin, orang Filistin ngerti Nabi. Nah orang Arab nggak ngerti, makanya ketika Nabi lahir ya orang sana nggak ngerti Nabi, enggak. Nah itu yang harus diingat. Kayak saya misalnya ke sini nggak ada masalah. Orang sini ngerti kiai karena sudah diajarkan oleh kiai-kiai sebelumnya. Maka ketika saya datang sambut-sambut, salaman-salaman sampai dicegati banser. Karena orang sini sudah ngerti kiai. Beda dengan ketika saya masuk ke pedalaman Irian sana yang nggak ngerti kiai. Jangan pernah berharap saya disambut-sambut. Kalau saya pakai begini masuk ke sana, paling ya dikira tim pemburu babi. Jadi makanya ketika Rasulullah ya orang Mekah nggak ngerti, makanya Rasulullah ketika dimusuhi sama orang Mekah waktu itu doanya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Allah, doakan kaumku karena kaumku nggak ngerti. Gitu, karena nggak ngerti Nabi. Sudah gitu ajarannya aneh. Jadi sampean jangan bayangkan Islam itu ajarannya orang Arab itu bukan. Kalau Islam ajarannya orang Arab pasti cocok dengan budaya Arab. Ajaran Islam itu gak ada yang cocok sama budaya Arab. Gak ada yang cocok. Makanya orang Arab kaget, ini pelajaran apa gitu. Lu sudah tahu di Arab itu Tuhannya banyak, itu diajari Tuhan satu. Patungnya banyak diajari Tuhan satu, gak kelihatan. Pusing kan orang Arab. Makanya ketika sholat, yang Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah Allahu Akbar, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ini masuk wifi-nya Rasulullah. Makanya langsung sama-sama online. Nah yang badui-badui di belakangnya pusing. Allahu Akbar. Tuhannya kelihatan enggak? Pak. Loh, makanya waktu pelajaran sholat pertama setelah Isra Mi'raj ribut itu. Akhirnya ya Rasul susah, ya udahlah kamu solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Ya Rasul. Wah, Tuhannya kelihatan enggak? Oh, enggak. Susah akhirnya ya Rasul, Tuhannya enggak kelihatan, susah. Akhirnya Rasulullah, ya Allah umat saya enggak bisa karena engkau enggak kelihatan. Turun malaikat Jibril, syadidah bayatis siabi wa syadidah sawadis. Tadi rambutnya hitam, bajunya putih. Nabi Muhammad datangi. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Akhirnya ya sudah, iman tadi saya jelaskan, Islam yang tadi saya jelaskan. Mahwal ihsan, bagaimana caranya beribadah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Oh, jadi yang penting merasa dilihat Allah ya Rasul. Ya. Ibadah kamu seolah-olah kamu lihat Allah, tapi kalau kamu nggak lihat, udah yakin kamu dilihat Allah. Nah kalau gitu aja sih bisa ya Rasul. Allahu Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Nah, akhirnya gampang bagi yang bodoh-bodoh, yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba matanya melek ini. Sarungnya bolong. Ya boleh-boleh aja. Karena apa? Berusaha melihat Allah tapi gak kelihatan. Malah kelihatan sarung bolong. Tapi jangan lupa fa'innahu yaraka. Allah melihat engkau. Makanya lihat sarung bolong itu boleh. Yang tidak boleh ditunjuk-nyuk. Nah itu tidak boleh. Itu kan sekolah sholat pertama waktu Rasulullah kan jadi. Oh, aikebo. Tiba-tiba ada ya Allah hujan. Nah itu kalau bagi polisi sama tentara pasti pikiran pertama sepatu. Tidak apa-apa polisi tentara kehujanan bayangkan sepatu. Tapi yang tidak boleh itu lari ngambil sepatu. Kalau terpaksa lari ngambil sepatu ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Itu aja kan gampang. Mau tiba-tiba ting 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 bakso. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, walaupun kita dengar bakso, ya nggak boleh lupa kalau kita dilihat Allah. Makanya dengar bakso boleh, ya nggak boleh kan 2 mangkok Pak. Nah itu nggak boleh. Nah, akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Itu panjang cerita pelajaran sholat itu sampai 5 tingkat itu. Kapan-kapan lah nih sempet sini lagi tak jelaskan. Nah gini kan itu bisa. Nah, coba. Jadi jangan bayangkan sudah pelajarannya itu susah. Yang kedua sholat. Sholat itu kan harus toharoh, harus sesuci. Sesuci itu pakai air. Orang Arab pusing waktu itu, diminum aja susah. Ini disuruh wudu. Ini diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal jinabat itu mandi. Diminum susah malah disuruh mandi. Pusing gitu. Ini ajaran apa? Ini kita minum aja susah, malah disuruh jinabat. Coba kalau Islam itu turun di sini mudah, tinggal nyemplung sungai beres. Nah orang suruh jinabat. Iya kalau jinabatnya orang Indonesia, lama jaraknya, sebulan sekali.
Lah kalau di sana jinabat semalam 8 kali, coba bayangin. Air habis ini susah. Makanan susah, suruh sodako suruh zakat. Emang makanan mudah kayak Indonesia? Enggak mudah. Sudah tahu panas itu disuruh puasa. Angel memang. Angel. Jadi itu makanya jangan dikira pelajaran Islam itu karena budaya Arab. Enggak, berlainan. Coba bayangkan kalau haji panas gitu suruh tawaf, kepalanya nggak boleh ditutup, apa nggak cacingan gitu. Makanya akhirnya untuk menghindari itu orang semua yang pergi haji disuruh vaksin meningitis biar kepalanya nggak umum. Coba kalau kalau suhunya 45 derajat taruh sini ndok kayak mateng. Makanya suruh vaksin meningitis biar apa? Biar nggak umum orang dari luar Arab. Nah ini caranya. Nah itu makanya Islam disebut ja'a ghariban wa sayaudu ghariban. Hanya karena Rasulullah itu saking open nih sama umat. Makanya kemudian pelajaran yang sulit-sulit bisa diajarkan sama Rasulullah. Sulit. Dan Rasulullah kalau ngomong umat gak galak kayak kita, gak ngamuan gitu. Yang pinter ya dimong dengan cara pinter, yang bodoh dimong cara bodoh. Makanya kadang saya kalau ngaji maulid itu bingung. Kalau tak contohkan sahabat kelas 1, ini bukan kelasnya. Nah, kalau tak contohkan sahabat Ali, sholatnya Allahu Akbar, dipanah nggak kerasa. Terus tak contohin itu lah, sampai kapan bisa nyontoh? Kok sampai Allahu Akbar. Ada nyamuk aja ono sing ngentut pengen guyu. Lo kan gitu. Sahabat Abu Bakar itu hartanya diberikan kepada Rasulullah semuanya. Diminta 500 unta, saya tidak Bakar. Jangan 500 ya Rasul, 1000. Nah kita nyumbang 100.000 kasab. Cari yang tipis 2.000. Enggak kelas. Sahabat Umar coba. Sahabat Umar itu beraninya kayak gitu. Terus sampean tak contohkan itu gak kelas. Sahabat Utsman, ya Allah gak kelas. Sama kan saya itu kadang pusing. Ini kalau ngajari orang-orang umai ini pakai contoh siapa? Gitu. Biar hatinya tetap bahagia mengikuti Rasulullah. Itu. Maka tak carikan aja yang mirip-mirip orang umai. Ada sahabat itu yang mirip kayak sampean itu ada dari kampung tiba-tiba 2 orang datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Salam. Dari mana Kang? Dari kampung ya Rasul. Kangen. Nah, terus ya temanku si Sauban itu kangen. Kalau seminggu gak ketemu engkau ya Rasul, turun 3 kilo. Nah, terus kamu apa? Nah, saya ini kalau kangen bikin puisi ya Rasul. Puisi apa? Ya puisi kerinduan ya Rasul. Nah, terus sang satu bilang, kalau Rasul gak percaya, boleh gak puisi rinduku ini ku sampaikan padamu ya Rasul? Ya boleh aja, coba-coba. Nah yang satu bilang, aku dulu Kang, biar Rasul tahu punya aku lebih bagus. Satu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu bilang gantian aku. Apa punyamu? Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nur, anta Iksir wa Ghali, anta Misbahus Sudur. Rasulullah itu kemudian, oh no, kamu itu. Ya udah sini, nah. Selimut lureknya Rasulullah dikasihkan sama 2 orang itu ambil. Namanya orang kampung dikasih selimut Rasul yang lurek namanya Burdah. Saking senengnya lari keliling lari keliling kampung dikejar sama sahabat yang lain. Kamu itu nyuri ya? Enggak. Nyuri kamu? Enggak. Kamu mesti nyuri? Enggak, aku tadi muji Rasul. Bukan dimarahi, malah aku dikasih ini. Masa sih? Iya, kalau kamu gak percaya besok yuk bareng-bareng. Kemana? Ya ke tempat Rasul. Lomba-lomba bikin puisi cinta.
Ya sudah awas ya janjian ya sesuk ya. Ya. Akhirnya seminggu berikutnya wong sekampung datang ke tempat Rasul. Rame. Assalamualaikum rame. Tiba-tiba satu orang bawa kendang, bawa duf, gitu. Rame sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk lagi rame. Tiba-tiba sahabat Umar dengar kayak gitu marah. Ini apa ini jangtung bikin pusing. Tendangnya diambil dibanting bok sama Sayyidina Umar. Berhenti langsung atret. Nah itulah makanya ada ulama-ulama mengharamkan terbang atau kendang ketika baca sholawat karena Sayyidina Umar banting kendang loh. Makanya yang sholawatan itu sampai dalilnya dari mana ya? Ayo. Tiba-tiba yang tak uruane sapa? Ulangane sapa? Enggak boleh sholawatan pakai terbang haram. Karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi kan kita ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat bisa menjadi hukum. Ketika peristiwa itu terjadi, Sayyidina Umar banting kendang. Tapi kan di situ ada 3 orang yang suka Rasulullah, sahabat Utsman, Sayyidina Ali. Ya di voting aja 3 lawan 1. Ya menang yang 3. Makanya orang boleh terbangan karena yang 3 nggak apa-apa, yang 1 marah. Nah terus diteliti kenapa sih Sayyidina Umar kok banting kendang? Ini urusannya apa, syariat atau bukan? Ternyata enggak. Sayyidina Umar itu urusannya karena orangnya nggak suka nyanyian. Orangnya galak. Kualaknya Mas Sayyidina Umar itu pokoknya galak-galak wong. Yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar mana mau sembunyi? Ayo, yang lain hijrah sembunyi, aku terbuka. Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Yang pengen anaknya jadi yatim, maju, potong kepalamu. Enggak ada yang berani. Sayyidina Umar siapa? Keras Sayyidina Umar itu. Rasulullah habis Isra Mi'raj itu muara semua. Ini Sayyidina Umar. Karena orang-orang nggak percaya Rasul. Sayyidina Umar itu keras, nggak suka nyanyian, nggak kayak kita melankolis gitu. Keras Sayyidina Umar, nggak ada yang ditakuti. Kalau baca Quran ekstrim. Sayyidina Umar itu kalau baca Quran orang mesti takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keras. Kalau yang lembut-lembut itu Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Tadi kok enggak? Ayo. Loh berarti sampean enggak cocok sama yang keras. Cocok dengan yang lembut. Makanya jangan ikut yang galak keras. Enggak cocok sampean. Terlihat langsung tadi, coba. Berarti NU santri ini memang lembut, di bawah asuhan para habaib lembut. Coba kalau sampean orang galak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, pasti gitu tadi. Buktinya enggak. Ayo. Nah ini. Sayyidina Umar itu galak ternyata. Enggak ada yang ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah, Rasulullah dan istrinya. Udah itu aja. Ya khas kumai lah. Mereka ada cerita dalam kitab Uqudul Jen itu ada. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, tapi tidak disebut ini, cuma ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Kata laki-laki itu Abu Dzar itu kepala suku, panglima perang, kaya, ganteng. Kalau gelut nggak pernah, kalau kelahi nggak pernah kalah. Tapi punya istri cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dzar, ya Allah, aku ini kurang apa? Kaya, pinter, ganteng, duit banyak, punya istri 1, itu cerewetnya kayak gini. Pas tak tukar tambah sih. Tapi sebelum tak tukar tambah, aku tak curhat dulu sama Sayyidina Umar. Beliau pasti tahu cara menaklukkan perempuan cerewet kayak begini. Akhirnya sore-sore curhat, sowan ke Sayyidina Umar. Mau notok pintu nggak jadi. Karena di dalam rumah Sayyidina Umar lagi diomeli istrinya. Ternyata punyai aku kok lagi ngomel. Sayyidina Umar cuma diem aja. Begitu selesai. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa? Abu Dhar ya Umar. Ada perlu apa? Gak jadi, sama aja. Kenapa ya Umar? Kamu kok tahan diomeli istrimu? Jawab Sayyidina Umar, ya semarah-marah istriku begitu, tapi tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak dan keluarga. Coba jawabannya iya kayak radio rusak itu. Bar kalau mamuk lagi. Ini Sayyidina Umar. Makanya ini kadang saya sering menceritakan. Makanya putra Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, hebatnya luar biasa. Karena apa? Sayyidina Umar sabar diomeli istri. Karena laki-laki harus sabar terhadap perempuan yang sabar. Jangan suka marah-marah. Contoh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena perempuan itu ladang kita untuk menanam anak itu sawah. Ini pemilik sawah. Kalau pengen tanamannya bagus, urus sawahnya dengan betul. Sawah itu kalau sudah mulai banyak sampah, rumputnya udah mulai banyak, bersihkan. Iya, makanya perempuan kalau sudah mulai berjerawat, mulai kusem, belikan skincare. Begitu dong, ibu ya. Ini tugas laki-laki, jangan udah-udut aja dong. Tugas laki-laki. Perempuan itu harus selalu indah. Kalau bajunya sudah mulai kusem, belikan yang baru. Kasih perhiasan yang bagus, biar sawahnya indah, kita rajin pergi ke sawah. Gitu dong. Itu tugas laki-laki. Iya, perempuan kalau sudah keringatnya mulai bau kalau tidur, itu berarti terlalu banyak keringat. Tugas laki-laki belikan AC. Gitu dong. Kalau pergi ke sawah, pergi ke pasar, bedaknya sudah mulai meleleh, tugas laki-laki belikan Avanza. Jangan diem aja. Biar sawahnya bagus, biar tanamannya bagus. Sawah itu nggak boleh kering. Kalau sawah kering, tanamannya mati. Harus selalu banyak pupuk. Kalau sawahnya banyak pupuk, airnya banyak, tumbuhannya bagus. Makanya perempuan jangan sampai nggak punya uang. Tugas laki-laki kasih uang perempuan. Jangan pura-pura nggak dengar. Ayo Bu, tepuk tangan Bu. Ini fikih. Ini persoalan fikih, cuman jarang disampaikan karena kiainya laki. Ini makan perempuan nggak boleh. Pengen bakso aja kok sampai melet-melet. Dia harus selalu pegang uang. Perempuan itu sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Nggak boleh, kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas dan sakit hati. Dia harus selalu dimanjakan dan dibahagiakan. Dengerin ini. Pengen tanamannya bagus, perempuannya dibikin panas, terus jelek tanamannya. Ini fakta, sampaikan Bu, tak bilain sekali-sekali ya. Nah kalau perempuan ngomel, ya biasa aja. Perempuan itu memang kalau ngomel itu lagi buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, jangan ditutup tempat sampahnya. Kalau tempat sampahnya ditutup, nanti dibuang ke tetangga. Wianan sama mantannya, pusing sampean. Karena laki-laki bagaimanapun juga lebih mencintai istri daripada anak. Sampai laki-laki gaya demi anak, bukan demi istri. Kita tidak bercerai demi anak, kata siapa, demi istri. Laki-laki itu gayanya gitu. Dan laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Pengen bukti? Ada buktinya. Pulang kerja anak dimandiin tetangga, nggak apa-apa. Malah terima kasih. Di pangku tetangga, nggak apa-apa, wong anak kita. Tapi coba pulang kerja istrinya yang dimandiin tetangga. Wow. Bawa sinsu sampai itu bukti. Makanya tuh, Sayyidina Umar itu keras tapi begitu mencintai perempuan.
perempuannya dicintai, Nyai Atikah. Dan Sayyidina Umar memang keras, saking kerasnya itu sampai Sayyidina Ali itu bernazar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau ditanya Mungkar Nakir jawabnya apa. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Terus denger wong Sayyidina Ali, malaikat Mungkar Nakir datang. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Nanya apa? Marrobuka. Ya Allah, kenapa lagi? Udah itu aja gak jadi. Begitu keras itu Umar. Jadi sahabat itu jenisnya ya macam-macam. Makanya Rasulullah itu berhasil mendidik yang luar biasa. Kalau yang kelas elit gak bisa deh. Nah ada sahabat itu Rasulullah lagi ngaji gitu ya, nyeritakan kiamat. Nah ketika Rasulullah nyeritakan kiamat itu, semua sahabat itu nangis. Ada satu di belakang, ini orang kok nangis semua, ini ngapain gitu ya. Emang kiamat itu kapan sih? Orang baru diceritain kiamat aja udah nangis semua. Akhirnya orang inilah sering lama-lama itu gak tahan dia. Pagi-pagi Rasulullah habis ngaji dicegat, ya Rasul, apa? Orang kok nangis semua tentang kiamat, emang kiamat itu kapan? Mata saat, kapan kiamat? Kamu gak usah nanya kiamat. Kiamat itu bekalnya banyak, ibadahnya banyak. Tak lihat kamu tidur, gak rajin ibadah. Saya gak bekal ibadah ya Rasul. Lah bekalmu apa? Cinta sama engkau. Hah? Cinta tak? Gak jalanin? Ya gak terlalu ya Rasul. Ya sudah kalau maumu begitu, ya Waalaikum. Rasulullah berangkat pergi. Orang itu ngejar, ya Rasul jangan dulu. Lah ada apa lagi? Aku mau nanya. Kan aku sudah jujur cerita bahwa aku cinta sama engkau ya Rasul. Lah engkau cinta gak sama aku ya Rasul? Ya iyalah, masuk kamu cinta aku enggak. Nah ini yang tak butuhkan. Kalau Rasul cinta sama aku, kan nggak mungkin Rasulullah bakal meninggalkanku di surga. Cinta kau ditinggalkan. Ya iya, besok kamu bareng sama aku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya sebabul wurudnya hadis itu ya itu. Nah, akhirnya dia yes lari dia. Sayyidina Abu Bakar denger gitu kan. Iya, keki kalau orang ini. Masa sih? Ya Rasul, apa ya Abu Bakar? Aku tadi dengar orang nggak pakai modal, cuman seneng toh itu masuk surga. Iya Abu Bakar, nggak modal bos, cuman modal gitu tuh masuk surga. Iya Abu Bakar, ya Allah kalau gitu aja masuk surga, apalagi aku. Modalku banyak, harta. Sudah akhirnya Sayyidina Abu Bakar, yes, saking senengnya Sayyidina Abu Bakar joget, iya, memutar-mutar sampai jubahnya terangkat tinggi. Itulah yang akhirnya ditiru sama Sayyid Jalaluddin Rumi menjadi tareqah, namanya tareqah Maulawiyah, yang akhirnya sampai Indonesia dikenal dengan tari sufi. Ya dari situ. Jadi macam-macam. Ada sahabat itu yang aneh juga ada. Sahabat ini. Jadi saking bodohnya dari kampung itu datang ke Mekah pergi kaji. Dia nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia tawaf itu muter Ka'bah seharian. Ya Karim, 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 ya Karim. Sahabat yang lain lapor ke Rasulullah, ya Rasul ada aliran sesat. Aliran sesat apa? Masa ada tolak tawaf seharian cuma ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu kira-kira sesat ya, coba deh tak tengoknya. Rasulullah akhirnya pergi ke Ka'bah. Nengok orang yang Karim, ada beneran. Akhirnya Rasulullah ini umat siapa? Ini dari mana? Orangnya tinggi besar, hitam rambutnya gondrong, ini siapa? Akhirnya lama-lama Rasulullah ngikuti orang ini. Diikuti di belakangnya sama Rasulullah. Lama-lama Rasulullah ini nggak tahan, menirukan. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah dari belakang, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karim, ya terus ditirukan sama Rasulullah. Setiap ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut, ya Karim, ya Karim. Ya Karim. Lama-lama sih ya Karim itu kan mangkel. Ini siapa berani nirukan aku ya Karim, ya Karim. Awas nanti kalau sepi tak banting orang ini.
Pokoknya muter gitu, lama-lama nggak tahan si Ya Karim. Wah, akhirnya membuahkan Rasulullah dipekak, dipiting teko ini. Kamu ya yang bilang Ya Karim gitu. Awas ini. Kapan karena nggak boleh berkelahi, akhirnya cuma digetakin awas ya. Tak bilangin sama nabiku kamu, tak bilangin sama kekasihku. Nah Rasulullah merasa nabi dan utusan Allah kan nanya. Lalu nabimu siapa? Spontan dia jawab, nabiku Muhammad, kekasihku Muhammad bin Abdullah. Rasulullah matek, ya Allah, umatku sendiri ini berarti. Berarti ini umatku. Rasulullah seketika langsung terharu menangis. Ya Allah, ini umatku. Nah melihat Rasulullah menangis, si Ya Karim tambah semangat. Nah gitu aja nangis. Itu aja nangis. Rasulullah udah gak peduli, nangis saja Rasulullah. Sampai aras berguncang. Malaikat Jibril diutus sama Allah. Ya Jibril, lihat itu Rasul Muhammad menangis, kenapa? Akhirnya apa? Jibril turun. Ya Muhammad Rasulullah, tangisanmu mengguncangkan aras. Ternyata kamu dibanting sama orang ini. Saya Jibril, jangan salah paham Bril. Bukan aku dibanting karena apa-apa. Ini tadi dijelaskan, tak tirukan, dia marah. Terus dia bilang akan dipukuli, aku akan dibawa ke nabinya. Lah aku kan nanya Bril, aku nabi, nabimu siapa? Lah kok jawabannya Muhammad? Berarti kan ini umatku sendiri Bril. Aku terharu Bril. Aku sakit Bril, sakitnya di sini. Ya Muhammad Rasulullah, daripada kamu lama-lama dibanting sama orang itu piting gitu, sudah deh, kamu ngaku aja kalau kamu Muhammad. Akhirnya Rasulullah bilang, ya Karim, kamu tahu Muhammad itu siapa? Enggak tahu. Pokoknya nanti kamu tak bawa ke sana, kamu mesti tak banting di sana. Ini nggak boleh, ini banting orang di sini. Kalau sampai di depan Nabi Muhammad, tak tonyu kamu. Mas, kamu belum pernah ketemu Muhammad? Belum pernah. Kamu tahu nggak kalau Muhammad Rasulullah itu aku? Hah? Engkau ya Rasulullah. Nangis ya kan? Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Aku dari kampung pelosok ya Rasul. Aku bodoh ya Rasul. Sekampung yang paling pintar cuma aku ya Rasul. Bisanya cuma Ya Karim itu. Makannya Ya Karim. Ada orang mati ya Karim. Apa aja Ya Karim? Saya baru tahu ya Rasul. Mohon ampun ya Rasul. Kebodohanku ini gak mungkin aku diampuni sama Allah kalau gak engkau ajak aku nanti ke surga ya Rasul. Iya sambil nangis dipeluk ya. Kamu nanti bareng sama aku ke surga. Tak ajak ke surga. Bener ya Rasul. Seketika nangisnya berhenti. Karena mau diajak Rasul ke surga. Joget jadi. Yes. Malaikat Jibril panggil Allah. Ya Jibril bilangi Muhammad. Walaupun orang itu nanti diajak ke surga, dosanya tetap tak hitung. Akhirnya dibilangi, Kang, kamu jangan seneng dulu. Kata Allah, walaupun nanti kamu kuajak ke surga, dosamu tetap dihitung sama Allah. Orang itu nggak kaget, man ketawanya. Apa ya Rasul? Dosaku mau dihitung sama Allah. Suruh ngitung. Gak takut aku. Gak takut kalau dosaku mau dihitung sama Allah. Silahkan dihitung. Gak takut sama sekali aku. Loh, kenapa gak takut? Ya pokoknya aku gak takut kalau dosaku dihitung. Kalau dosaku dihitung, awas Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh kok Allah kamu ajak hitung-hitungan gimana? Allah akan tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku, kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun, oh gini aja dihitung. Akhirnya Rasulullah yo nangis, orang ini juga nangis. Akhirnya nangis bareng. Oh, ya Allah, Ya Karim, kamu tak kira bodoh, ternyata pinter kamu. Ini ditimbang semua, betapa indahnya. Nah itulah akhirnya berbagai kalangan bisa. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kemudian semuanya mendapatkan haknya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Itu. Jadi jangan sampai terus menurut Rasul, ntar dulu Rasul itu rukun sama sahabatnya. Makanya hadis itu menjelaskan kedekatan Rasul dengan sahabat.
amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku tidak boleh ini. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Aku bersama Rasul menjalankan ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Aku lihat Rasul menjalankan ini. Sami itu aku mendengar. Itu kan indah sekali. Akhirnya terpelihara bagaimana membangun kehidupan masyarakat, kehidupan sahabat. Nah setelah itu selesai, Rasul meninggal. Nah ketika Rasul meninggal, Islam bergerak kemana-mana. Salah satu yang bergerak itu ke Basrah. Ini saya cerita yang ke Indonesia aja. Gerak ke Basrah. Yang di Basrah, ya itu dibawa oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Basrah itu ya sekarang Parsi itu ya sekarang Iran, Irak itu. Gerak ke situ. Nah di situ akhirnya kemudian Islam ketemu dengan orang Persia. Nah di Persia ketemu dengan agama Majusi, penyembah api. Akhirnya kemudian Raja Majusi namanya Rustom, orang Kumai biasanya menyebutnya Rustam, itu menikahkan putrinya dengan Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah karena orang Parsi menyembah api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya kemudian setelah masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Parsi punya Manaro. Akhirnya seluruh dunia berlomba-lomba bangun Manaro sampai Kumai namanya menara. Loh itu dari Majusi ya. Loh gini sampean makanya jangan dikit-dikit binah nanti dulu sabar. Nah di situ ada peristiwa. Ternyata konflik di Madinah melebar, berhadapan antara Sayyidina Husain dengan Yazid bin Muawiyah. Diseranglah akhirnya sahabat Yazid. Nah, sahabat Yazid akhirnya Husain akhirnya terbunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, peristiwa itu terjadi di tanggal 9-10 bulan Asyura. Makanya orang Indonesia menyebut bulan Asyura dengan bulan Suro atau Suro, ya, Sura. Nah itu makanya orang sini kalau Islam biasanya di bulan itu tidak menikahkan anak. Kenapa? Karena itu bulan duka. Yang kayak gini di bulan itu biasanya santunan anak yatim karena di situ bulan di mana cucu-cucu Rasulullah meninggal dunia. Dua tanda ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari jalur Sayyidina Ali. Artinya ada jalur keluarga, jalur dalam. Makanya sampai jangan heran kalau banyak sekali keturunan Rasulullah ada di Indonesia. Nah, di situ lah Sayyidina Husain terbunuh, Sayyid Ali Zainal Abidin satu punya anak Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Situasi tambah buruk politik, maka Sayyid Ja'far Shadiq sampai membuat sholawat dikenal dengan sholawat asghil wa asghilil zalimin bidzalimin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu hanya orang Indonesia yang sering melakukan sholawat asghil. Berarti ada jalur dari situ. Sayyid Ja'far Shadiq punya putra namanya Sayyid Adi Uraidi, punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya anak Sayyid Ubaid, Sayyid Isa punya anak Sayyid Ahmad, tambah jauh dikenal dengan nama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak Sayyid Alwi. Nah Sayyid Alwi inilah yang meneruskan generasi Alawiyin, Al-Attas, As-Sekab, ya terus Al-Qadri, macam-macam ini lahir di sini. Dari itu. Ojo guyu bib sampeyan bib. Sampeyan gak usah jelasno awake dhewe, aku ae sing jelasno. Begitu lah jadi. Akhir dari garis itu. Nah terus dari jalur yang satu lagi dari Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya anak terus keluar namanya Sayyid Alwi lagi, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam terus bergerak keluar, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai
Mongolia lah punya anak namanya Said Ahmad Jalaluddin, sampai Campa punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Sayyid Muhammad sampai Pase punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Jawa. Orang menyebut Sayyid Jumadil Kubro. Nah, Sayyid Jumadil Kubro punya anak Raden Ibrahim Asmoro Kondi sama Maulana Ishaq. Yang Maulana Ishaq punya anak namanya Raden Paku Sunan Giri. Nah, yang satu punya anak, namanya Raden Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak namanya Raden Maktum Sunan Bonang. Sunan Bonang punya anak yang punya murid namanya Sunan Kalijaga, yang punya murid namanya Kiai Gede menyebarkan Islam di Kalimantan ini salah satunya. Kemudian Khatib Dayan di Banjarmasin. Ya. Nah, Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Sunan Geseng, tetap di Jawa sana. Nah, di sana punya murid namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Benowo punya bapak Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir punya anak Mbah Abdul Halim Benowo yang melahirkan ulama-ulama di tanah Nusantara. Mula aja nyanyi Joko Tingkir kok beda. Dawet tak keplaki sampean. Nah, Mbah Abdul Halim punya murid namanya Mbah Abdul Rahman, dikenal dengan Mbah Sambo. Mbah Sambo punya murid namanya Mbah Jabar. Mbah Jabar punya murid namanya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya murid namanya Mbah Abdul Halim. Punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Punya murid Mbah Khairon di Purwodadi. Punya murid Mbah Asy'ari. Punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Tuh tepuk sing banten. Nah, itu makanya kita tahu sanatnya, oh di zaman ini. Nah, Islam ketika datang ke Indonesia, ini Islam ketemu dengan peradaban yang sangat maju, itu bedanya. Jadi Islam ketika ketemu bangsa Nusantara lagi maju-majunya. Jadi jangan sampai bayangkan ketika Islam masuk ke sini ketemu dengan bangsa Bahula, itu enggak. Tahun 300 itu loh orang Kalimantan sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan besar di Kutai sana, di daerah Muara Kaman sana, di Kutai Timur. Tahun 400 punya kerajaan Tarumanegara di Jawa. Tahun 600 punya kerajaan Mataram. Tahun 700-800 membangun Borobudur. Bangsa besar kita. Makanya semua hal-hal yang bersifat kebesaran sebuah bangsa komplit. Apa yang gak kita miliki? Dongeng, sama-sama punya dongeng. Orang Eropa punya dongeng cinta dalam kisah Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita juga punya kisah cinta besar. Di Jawa ada Ande-Ande Lumo, di Kalimantan ada Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Bui. Komplit kok, mana yang ada. Sana punya orang kuat namanya Samson, sini juga punya orang kuat. Lambung Mangkurat ada, di Kalimantan, di Sumatera ada Sipahit Lidah, di Jawa ada namanya Bantung Bondowoso. Di sana punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah, komplit. Sana punya binatang bisa ngomong dalam kisah Tom and Jerry. Kita juga punya kancil nyuri timun, komplit. Apanya yang kurang? Loh, kita ini bangsa yang besar. Kalau berbicara tentang lagu-lagu, semua bangsa punya kebiasaan bernyanyi, dan setiap nyanyian pasti ada alat musik, dan kita bisa lihat dari situ kita punya ukuran. Di Arab ada alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Buatnya nggak susah. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelkan di paku, beres. Paling kalau kehujanan jadi gembuk, buk gitu. Orang Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini paham nih. Di tahun segitu. Makanya kalau pedagang Cina datang bawa keramik, nggak laku di Indonesia. Sama pasukan-pasukan ditenggelamkan aja di laut, keramik-keramik gitu. Kenapa? Karena bangsa kita lebih maju.
Alat dapurnya bukan keramik tapi logam. Jadi jangan dikira kok ditenggelamkan, oh, jelek nggak laku apa keramik. Nah sekarang karena purbakala jadi mahal, bukan karena kualitasnya tapi karena itu benda kuno. Oh. Kalau bangsa lain pernah dikatakan sebagai bangsa penakluk. Eropa sekarang punya sejarah penaklukan, Arab punya sejarah penaklukan, Cina punya sejarah penaklukan. Semua bangsa punya sejarah penaklukan. Kita harus ingat bahwa Arab pernah ditaklukkan, Cina pernah ditaklukkan, Eropa pernah ditaklukkan oleh satu bangsa, namanya bangsa Mongolia dipimpin Genghis Khan. Tapi kita harus ingat, pertama kali bangsa Mongolia kalah dengan bangsa dari Nusantara namanya Singasari. Bahkan utusannya namanya Menci dipotong telinganya sama Kertanegara. Kita bukan bangsa kecil, makanya bangsa kita komplit. Makanya ketika para pembawa Islam datang ke sini menghadapi bangsa yang maju, makanya harus dilakukan oleh para wali. Kalau sana panglima, kenapa di sini wali? Karena orang Hindu yang membawa agama adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi, di bawahnya ada kesatria. Kesatria itu para raja. Di bawah kesatria ada wisya pegawai, di bawahnya ada sudra petani pedagang. Petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong, karena agama Hindu tidak menerima saudagar sebagai pembawa agama. Yang boleh ngomong agama Brahmana, maka yang bisa mengimbangi Brahmana adalah wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Makanya sekarang kalau ada orang gugat wali, ya karena dia bukan dari generasi wali, dari Islam yang sebelahnya lagi. Referensinya mana wali? Wali kok tanya referensi? Wali itu kalau mau mengerjakan sesuatu, tidak pakai buku, tapi langsung browsing, langsung download. Langsung 3 tahun, ya Allah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Langsung download kemana? Ke cloudnya Allah, ke harddisknya Allah. Di langit kan ada harddisk, pusat data dunia. Orang Yahudi Nasrani membayangkan tabut Sulaiman, orang Yunani membayangkan kotak Pandora, kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon. Nah itu di download gini, makanya wali-wali itu kuotanya besar karena download. Nah kita kalau disuruh download tidur. Ya Allah. Beringin. Ya Allah, suwene. Makanya paketan kita kecil. Makanya seperti handphone, kalau paketannya kecil sebagai kirim data harus cari wifi gratisan .co.id di warung. Makanya sama kayak kita, kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Quran, kalau nggak punya paketan pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila ruhi, ila hadrati. Kalau di sana namanya wifi gratisan, di sini namanya tawasul. Wa ila jami'il muslimin al-Fatihah, itu langsung share it semua dapat. Ada yang belum, masa doa dibagi? Ya doa kok gak dibagi, gak bisa gimana? Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Sepak bola satu orang nonton di Liverpool sana, AC Milan, di syuting, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Makanya begitu melihat bangsa ini, wali-wali itu ya tahu ngapain membicarakan yang kecil-kecil. Bicarakan orang masuk surga, ada air di surga, di sini pusat air. Membicarakan surga itu isinya buah-buahan, di sini pusat buah-buahan. Sampai di sawah aja cipluan banyak. Membicarakan bahwa surga itu banyak perempuan, di sini pusing karena punya satu aja cerewetnya luar biasa. Nah itu kan makanya kayak gitu udah nggak dibahas di sini. Karena liutam mimma makarimal akhlak, di sini akhlaknya sudah bagus, sudah nggak perlu banyak diajari yang kecil-kecil kayak gitu. Paling yang dirubah misalnya kayak jubah. Orang dulu ya jubahan, tapi kan ternyata jubah itu nggak bisa dipakai nanam padi. Nah jubah disebut baju syar'i.
Makanya baju syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Orang Jawa gak punya huruf ain, punyanya monggo bodong, maka syar'un jadi sarung. Orang Bugis yang suka sarungan juga kalau bilang N jadi eng, kalau eng jadi N, maka syar'un jadi sarung kan aja. Nah akhirnya kita ngapain berbicara tentang celana cingkrang atau pendek, wong sudah pakai sarung. Kalau pengen cingkrang, linting lebih tinggi. Kalau pengen pendek, turunkan ke bawah. Mau pendek, mau tinggi, kalau takbir pasti sempurna. Karena ada pentolnya di atas tahu. Kemudian Allah Akbar pasti ini ya, itu makanya komprominya enak. You understand? Loh, ada sederhana aja. Loh, makanya Islam di sini ini sederhana, indah. Kenapa? Karena ketemu bangsa yang besar, ketemu bangsa yang sudah jadi. Orang Makassar punya apa? Tulisan prosa terpanjang dunia namanya Lagaligo. Naskah politik terbaik ada Negara Kertagama. Naskah sosial ada namanya Sutaso. Semua udah komplit. Makanya di sini dulu sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang pertama kali dilakukan ketika Islam datang adalah bagaimana rukun dengan bangsa di Nusantara. Semuanya rukun. Nah kerukunan berasal dari apa? Dari pelajaran Rasul. Loh, jadilah manusia yang rukun. Beda agama ya sudah, beda suku ya sudah, hiduplah yang rukun. Rasulullah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para ra'iyah yang harus hidup saling bertanggung jawab. Para pemimpin yang harus hidup bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang dalam perbedaan agama, suku, bangsa yang rukun saling bertanggung jawab. Oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Maka akhirnya ra'iyah diterapkan di Indonesia, yang akhirnya diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa Rasulullah, di mana orang berbeda agama, suku, dan bangsa mampu bersatu dalam satu tanggung jawab. Dan harus diingat, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya kemudian ketika ra'iyah ini ngumpul, rakyat ini ngumpul, disebut musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lu ini naskah besar yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Makanya sampean kalau hidup bersama orang berbeda bangsa, suku, dan agama dalam konsep ra'iyah, jangan suka mengkafirkan. No, cukup kafir, wong ra'iyah hidup bersama saling bertanggung jawab kok kafir, no, tempilingnya ya. Nah, makanya kiai-kiai NU sepuh-sepuh gak kufar kafir, karena ra'iyah itu adalah hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Makanya sebesar apapun kaum muslimin gak akan jadi diktator. Karena apa? Hidup saling bertanggung jawab. Nah, karena yang membuat teritori ini adalah para wali, konsep ini dulu digagas oleh para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Makanya al-wali punya wilayah itulah yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah maka NKRI harga mati. Mau ngomong apa sampean? Terus sampean mau bilang negeri ini tauhid? Jelas ketuhanan yang Maha Esa, manusiaan yang adil dan beradab, persatuan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Orang Islam apa? Kenapa nyebut negeri ini tauhid? Jadi tidak usah khawatir. Makanya kalau ada kaum muslimin kok negeri kafir, pasti tidak memahami prinsip ra'iyah, prinsip kerakyatan. Makanya mereka sering menggugat itu. Makanya jangan sekali-sekali NKRI ini dibangun atas prinsip-prinsip yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, makanya rukun. Nah, inilah jawaban. Makanya pertanyaannya satu. Orang selalu berpikir tentang Indonesia ini unik. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia?
karenanya, kenapa kaum muslimin yang begitu banyak tidak jadi diktator? Karena rakyat tidak menginginkan adanya bentrok, tapi hidup saling bertanggung jawab. Ini makanya rukun. Nah, makanya ketika kita berbicara NKRI, ya kita sudah berbicara tentang asas-asas yang dibangun oleh para wali. Makanya ketika NKRI minta sesuatu, apapun diberikan. Itu perang demi NKRI, tapi sudah diwakili oleh Pak TNI Polri, ya sudah, maka jangan dielek-elek TNI Polri, karena perangnya udah diganti sama beliau-beliau. Sampean cuma pakai bajunya aja, Panser. NKRI harga, asing liane udah mulai mempertanyakan NKRI. Kenapa? Karena waktu zaman perang mereka belum lahir. Jadi mereka nggak pernah ikut perang, jadi nggak pernah merasa memiliki Indonesia. Makanya dia nggak tahu merah putih, dia marah-marah. Itu apa itu? Tauhid. Bentar dulu. Indonesia butuh NKRI, itu butuh namanya bendera. Makanya sesuk di pengajian ini kibarkan merah putih yang gede di pojok sana sama pojok sana. Itu bendera Indonesia. Oh, ono nih kono ya. Iya beb, besok kasih bendera yang tinggi. Itu simbol Indonesia. Kalau bendera NU ya orang NU yang mau, yang nggak NU nggak mau. Bendera Muhammadiyah ya hanya Muhammadiyah yang mau, yang lain nggak mau. Bendera Coca-Cola ya Pepsi nggak mau. Bendera sepak bola ya hanya sepak bolanya aja. Nah kalau merah putih itu adalah simbol kebanggaan, simbol harga diri Indonesia. Pemersatu Sabang sampai merah, oke, direbut dengan nyawa dan tetesan darah anak-anak Indonesia. Kami di Jawa dulu ngibarkan merah putih tembak Belanda. Maka orang Jawa kalau ngibarkan merah putih di dalam rumah, Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda mau makan aja ribet. Tapi Belanda tidak pernah ngerti bahwa ketika tumpeng nasi habis, ikan habis, padi mengering, kelapa rontok, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa hanya merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Loh, orang Surabaya ekstrim, ada merah putih biru panjat itu, birunya langsung disobek, yang tersisa tinggal merah putih. Akhirnya Belanda marah besar, Surabaya dibombardir. Akhirnya tidak ada pilihan lain, hanya perang mempertahankan merah putih dan Indonesia. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mensepakati perang besar melawan Belanda dalam resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Meledak 10 November. Yang akhirnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Sekarang merah putih tidak lagi minta nyawa, cuma minta angkat tangan hormat bendera. Itu aja alasanmu banyak, yang musyrik, yang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya bener gadul. Saking jengkel ya, enak kan ngene tok cerewet. Ya apa terusan? Kita ngomong apa lagi? Masih telepon. Masuk kemana-mana Indonesia merah putih nggak dikibarkan, tapi kemana-mana bawa bendera Filistin. Dia lupa bahwa Filistin kan masih bermasalah karena nggak mau rukun dengan pasukan kemerdekaan. Fatah, Hamas sama Hizbullah ribut sendiri. Kalau setelah perang kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI Polri, selesai. Mereka nggak mau. Loh ini loh problem-problem seperti ini. Minta apa? Semua. Jenderal Sudirman paru-parunya satu berangkat perang merebut kemerdekaan. Loh itu paru-paru satu berangkat perang. Sekarang gudikan BPJS belum turun aja ributnya, masya Allah. Loh ini loh. Jadi kalau sudah berbicara bangsa, makanya hari ini kita punya bangsa, ini harus kita jaga. Makanya Maulid Nabi kayak begini dalam rangka jaga Indonesia. Karena udah dititipkan ke Rasulullah, maka jangan lupakan Rasulullah. Indonesia dititipkan ke Rasul, makanya kita peringati. Makanya santri itu apapun terkait Rasulullah
peringati dan selalu mengajarkan persatuan. Makanya hanya santri dan kiai yang selalu bersatu, yang lain udah nggak mau bersatu. Makanya ini harus saya sampaikan biar orang paham. Makanya kiai ini tetap menjaga persatuan. Tidak ada bilang kiai bersatu, ada doa bersatu, ayo dongo bareng. Kiai ini sing dongo liyane amin, 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 amin. Terus kecapean, amin. Begitu yang doa semakin banyak diajak ke alun-alunku, umai berangkat bersama ke sini. Kalau sudah berdoa bersama, seluruh ro'iyah terlibat. Yang jual bakso datang, yang jual minuman datang. Akhirnya persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Loh ini Indonesia. Gimana gak damai sentosa? Ya, sholawat. Ya, sholawat kan sendiri-sendiri di kampungnya masing-masing tadinya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jandal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Di masjid mana ada yang wassalamun mustamirun belakini atajaddad. Di masjid mana lagi ada yang ya Rasulullah salamun alaik dadadeng. Ibu-ibu di masjid mana lagi yang dari Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ibu-ibu di masjid mana lagi yang dari Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Esdilin macece itu di mana lagi? Yang orang Banjar ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraj fatayace rotalalamin ya uhailal judi wal karomi kota baru gunungnya Bamega. Oh itu tadi masjid mana lagi? Tiba-tiba di tangan para ulama dikumpulkan jadi satu di alun kabupaten masing-masing menjadi murad apa? Kota Waringin bersolawat, Banjarmasin bersolawat, semuanya Paringgian bersolawat, Kumai bersolawat. Itu sudah apa itu dulu? Kumai maulid bersolawat maulid. Begitu sudah seperti itu, apa yang nggak diserap? Angkutan diserap, ya semua pakai mobil, dapat jual gelaran laku, jual apa aja laku, spanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing lah. Aku gini. Kalau yang datang para habaib, kain putih laku, Habib Syekh datang laku semua kain putih, ya no ya gitu. Kalau yang datang kok mafia sholawat, kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Itu betapa indahnya Indonesia. Akhirnya orang rukun, sholawat rukun, roda ekonomi berputar, kekuatan terjaga. Itulah persamaan dan kebersamaan bangsa Indonesia. Kiai masih ngumpul, ada orang mati ngumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun ngumpul terus sampai ziarah makam gurunya. Kalau sudah ziarah makam gurunya, apa yang terjadi? Bis pariwisata laku. Makam-makam para gurunya rukun. Orang jual nasi laku, orang jual tasbih laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Yang kita ya di kuburan rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, pojoknya dikir lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pojoknya dikir lagi lebih kenceng lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang ribut, biasa aja. Tidak ada yang gedian nas itu, enggak. Pojoknya astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
minal khadaya. Enggak ribut, pojoknya lagi ibadallah rijalallah aghizuna liajlillah kunu'au nanalillah azanakbaha bifadlillah. Rukun nggak ada yang ribet gantian gitu, enggak. Tiba-tiba di pojok ada laki-laki gagah sendirian, tengok jamaah yang zikir bingung, ini copet atau apa. Ternyata begitu dibuka jaketnya, set, ada speaker kecil. Rombongan dari Kumai ditunggu di bis. Akhirnya terjadilah peristiwa-peristiwa kerukunan. Orang Kumai ziarah ke Kota Waringin, ke makam para walinya di sana. Ziarah ke tempatnya Guru Zaini. Semua diziarahi, tempat-tempat di mana gurunya bersemayam yang diziarahi akan menghasilkan rasa cinta dan kerinduan terhadap tanah itu. Semakin banyak tanah yang diziarahi, semakin banyak tanah yang menghasilkan cinta dan kerinduan. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya teroris itu senengannya rata sing ziarah ini kita jaga. Akhirnya bangsa terjaga, terawat. Tugas polisi lebih enteng, tugas TNI lebih enteng, tugas bupati, camat lebih enteng. Maka karena sama-sama mikul bangsa dan negara, maka mari saling dukung. Sekali-sekali bupati bikin acara seperti ini, biar apa? Menyerap bakul tahu, menyerap bakul pentol itu. Polisi karena anak-anak ini sedang berangkat ikut menjaga bangsa dan negara, makanya kalau yang nggak pakai helm ya nggak usah ditangkap, begitu. Seneng ya, ya gitu. Nah yang kaya-kaya kalau lihat ada kayak gini, tiba-tiba di jalan bannya kempes, turun kasih uang untuk ganti ban. Karena anak-anak ini yang jaga bangsa dan negara. Nah ada orang-orang yang tidak mau terlibat dalam hal seperti ini. Apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, apa-apa. Lalu lantas kerukunan apa yang mau dibangun dari agama? Kalau semua sudah tidak diajarkan dan dilarang, tapi ikut merasakan perdamaian Indonesia, membiayai nggak mau, membid'ahkan, tapi ikut merasakan, ini jenenge gosop. Minal gosipin. Inilah. Nah, makanya santri enak, dan santri juga tahu diri. Itu ketika berbicara agama dibagi dua, ada yang sakti, ada yang kurang sakti. Ya itu yang kurang sakti kayak saya, makanya kalau ngaji nggak usah dibatasi. Ya karena bisa diinterupsi, udah malam kiai bisa. Tapi kiai paling sakti siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti. Gak ada yang berani interupsi. Udah belum nggak berani sampean. Makanya biar nggak ngawur kalau santri khotib dikasih tongkat sama tek, biar apa? Biar santun. Kalau bawa tek pasti nggak akan marah-marah. Kalau begitu lepas teknya ditiup kipas angin terbang. Juga nggak akan gini-gini. Kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya begitu nggak ada tongkat, nggak ada tek, ya saudara Jokowi mesti begitu. Nah, makanya kalau mau melihat, lihat pertama dulu mesti nggak ada tongkatnya yang aneh-aneh gitu. Nah inilah akhirnya terjaga. Akhirnya dua hal ini terjadi di Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah setelah Rasulullah meninggal, pergerakan Islam ke seluruh dunia berhenti. Yang di sini tumbuh subur menjadi kekuatan terbesar Islam di dunia. Yang kedua, Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Saya belum mulai ngaji. Lu ini kan kayak ama Pak, cari ini mau beli wedhus loro. Lah aku ngaji terus itu mangan kapan? Nah itu makanya ya. Iki lho, sampean iki berkate gumudun, iki kok Pancasila idem ngono. Ayo kene. Tabarukan cek barokah kok berkate ning dhuwur kene sing
Nah, itu dengke. Nah, itu bagi. Ya, dibagi. Nah, ini tabarruk gitu loh. Nah, ini lah, ngono lah. Oh, itu barokan. Sayangnya cili. Sayangnya cilik. Apa pisau itu sini yang gede. Oh, besar gitu. Tidak perlu beli apa ikan tapa. Ikan apa satunya yang mahal itu? Arwana. Ingkung arwana gitu lah ya. Tuh. Ini kan baru mulutan itu begini. Yang jual jajan udah habis sekarang. Tandanya masih tak suruh sini jualan di sini. Karena ada banyak juragan-juragan ini. Satu tenda siapa yang nanggung? Satu tenda ini kan selesai itu semalam. Laku semua tapi ya wis bisa menang. Saya kisah apa? Islam yang riang gembira seperti ini. Kenapa santri tidak pernah kemudian bentrokan di mana-mana dengan orang lain? Ya karena punya prinsip kebersamaan yang luar biasa. Nah ini mesti dijaga. Makanya saya harap tahun depan ini bikin panggung kecil di sini. Ibu-ibu bawa makanan yang enak. Kadang ibu-ibu itu lupa. Kalau lagi tabarruk malah bikin berkat yang nggak enak. Nasinya kering, minyak keriting gitu, tahunya udah apek gitu. Begitu habis ditabarruk waktunya dimakan nggak enak. Akhirnya dibawa pulang pakai no pite, akhirnya pite sing barokah. Kayak corona kemarin itu, malah orang mangan toh. Ayo barokah mangan, tabarukan sih sehat. Terima kasih. Bendino ke tumpeng gawe ingkung. Makanya kalau mulutan di rumah nanti itu saya itu kalau mulutan itu ayam yang saya potong harganya rata-rata di atas 20 juta. Ini ada yang 300 juta tak potong. Mulutan ayam pincang malu. Udah bener. Durian sak truk itu. Tempat saya mulutan malah nggak pakai pengajian. Baca berjanji dari sore sampai malam terus makan. Mangan toh. Jadi yang datang 10.000 sampai 20.000 orang. Mau makan. Wes TKP. Pedus mau pirontek. Loh akhirnya makanya orang Indonesia itu karena suka makan berkat, maka nggak ada yang tuntas kalau dablek. Usia 45 pasti pelan-pelan pas sudah mau ke masjid, walaupun malu-malu tengok itu pasti mau ke masjid. Itu barokahnya berkat. Ya. Jadi makanya bangsa ini tegak diri seperti ini juga bagian dari berkat. Makanya berkah itu ya karena doanya Allahumma barik. Nah, jangan makanya ada yang mengatakan barian karena berkat. Nah ini makanya para ulama selalu mengajarkan kebersamaan seperti ini agar keberkahan ada. Lah itu yang bakal nasi juga barokah apa berkah ya. Semoga semuanya ada manfaatnya. Ya ini baru mukaddimah, kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Cewapek tadi pagi dari Parenggian langsung ke Lamandau, dari Lamandau ke sini, habis dari sini terus ke Airupas. Wah, bising noto jadwal konslet ya, bawa pelai, mundar mandir, koyo kekean, ngocit itu ke pelai. Dulu gondrong tak gundul, makanya bisa kalau dapat lagi tak gundul lagi. Omong-omongan saya ini yang sering tak gundul tak keplai. Ya, semoga semua barokah. Amin. Jadi aku jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rodzal ladzina an'amta 'alaihim
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin. اللهم افتح علينا فتح العارفين وحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا ذكرك يا الله. يا الله وبحق ربنا ان يسكن ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل عبدنا الناس تاب اليهم وارزقهم من الثمرات لم يشكرون. اجعل اولادنا ذريتنا تلامذنا على الخير العباد والمسلمين قياما بالايمان يا بين امتنا شيخ وشيخنا وجدتي وجداتنا لا تسكنوا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم وبنا لهم. اللهم اجعل قبر متمرد الجنان. اللهم اجعل متمرد من قبر محمد رسول الله يعقل ما نرجي الى ربك راضية مرضية. وادخلي في عباد الخلد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عالم الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Waalaikumsalam.